Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, bacaan Injil Lukas yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita bagaimana Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Tentu yang ditampilkan pertama-tama di sini adalah Yesus mengecam orang Farisi. Jadi dikisahkan bahwa Yesus diundang oleh seorang Farisi untuk makan di rumah. Nah, Yesus menerima undangan itu dan diceritakan Yesus masuk ke dalam rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Artinya kan tidak ada aktivitas sebelum makan itu. Dan dalam kebiasaan mereka selalu ada aktivitas sebelum makan, yaitu mencuci tangan. Ketika orang Farisi itu melihat Yesus yang adalah tokoh, figur publik atau orang-orang yang disegani, kok tidak mengikuti apa yang menjadi kebiasaan ya, tidak mencuci tangan sebelum makan. Mengapa orang ini seperti ini? Sekiranya begitu pertanyaan orang Farisi itu dalam hatinya. Dan perlu yang kita ketahui bahwa orang Farisi itu ya, orang yang dianggap sebagai pemegang tradisi atau orang yang taat sepenuhnya pada tradisi yang diwariskan nenek moyang. Jadi mereka dikatakan orang yang taat ya terhadap tradisi ya. Namun Yesus semacam menentang mereka ya, menentang tradisi itu atau apa yang mereka yakini selama ini sebagai sebuah kebenaran yang perlu dilakukan oleh semua orang. Yesus seolah-olah berbanding terbalik, bukan berbanding terbalik, tapi Yesus seolah-olah melampaui itu ya. Di mana Yesus tadi masuk ke rumah orang itu, duduk dan makan, dan tentu sebagai orang Farisi dikatakan tadi dia heran ya melihat Yesus seperti itu ya, karena dia tokoh publik kok seperti itu ya, tidak memberikan teladan kepada yang lain. Tentu ini menimbulkan keheranan ya. Tetapi Yesus kemudian mengkritik mereka ya. Dan tentu kritik Yesus ini ya untuk mengajak mereka itu supaya mentaati atau melakukan tradisi itu ya, bukan sebuah ekspresi kemunafikan ya, tetapi benar-benar tradisi itu dianggap sebagai sebuah nilai yang dihidupi dan mempunyai suatu tujuan, yaitu kepentingan bersama. Nilai kemanusiaan ditampilkan di sana, bukan mentaati tradisi dengan sebuah dalil kepentingan atau dengan sebuah atau isinya itu adalah ada kepentingan kita di sana, bukan isi dari tradisi yang kita hayati itu. Nah, itu yang sekiranya bagi Yesus mengecam mereka. Di mana dikatakan Yesus tadi di situ ya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Itu kan ada sebuah kemunafikan di sana. Jadi Yesus mengecam mereka bahwa kamu mentaati tradisi itu oke, tapi ketaatanmu itu adalah ketaatan yang tidak mempunyai nilai ya. Karena di balik ketaatanmu itu ada sebuah kepentingan yang hendak kamu raih di sana. Mungkin puji-pujian, mungkin sanjungan, atau mungkin juga supaya kalian itu membawa pencitraan sehingga
kekuasaan kalian itu menjadi sebuah kekuasaan yang paten, kewibawaan kalian itu menjadi sebuah kewibawaan paten yang ternyata hanyalah sebuah produk kemunafikan untuk bisa mencapai apa yang menjadi kepentingan itu ya. Yesus di situ ya berbicara dengan lantang dengan hal-hal itu. Kemudian dia melanjutkan, hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Yesus itu mengatakan bahwa ketika kalian mentaati tradisi, taatilah sepenuhnya ya. Jadi karena tradisi itu dalam dan luarnya itu ya memang dikehendaki oleh Allah ya, dikatakan tadi ya. Dia menjadikan bagian luar dan nanti dijadikan oleh Allah bagian luar. Jadi tradisi itu ya merupakan sebuah ekspresi kejiwaan manusia ya, ekspresi kesadaran manusia. Dengan demikian ya itu juga merupakan sebuah ada kehadiran Allah di sana, dan ketika Allah hadir di situ tentu keberadaan tradisi itu ya kudus. Keberadaan tradisi itu ya benar-benar memang mempunyai suatu tujuan yang baik, di mana tidak hanya kita menampakkan membersihkan bagian luarnya saja, tapi juga harus bagian dalam. Singkat kata bahwa tidak ada kemunafikan sana, tapi yang ada adalah ketulusan dalam menghayati tradisi itu, dalam suatu nilai yang hendak dicapai, yaitu ya kepentingan bersama, kesejahteraan bersama, atau menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bukan malah menginjak-injak nilai kemanusiaan itu. Sehingga itulah yang kemudian akan membuat tradisi itu menjadi pincang atau ada produk kemunafikan di sana. Jadi di situ Yesus mengatakan bahwa ya kalau kamu menghayatinya, hayatilah sepenuh hati, bukan setengah hati untuk sebuah kepentingan. Itu Yesus mengatakan hal itu ya. Jadi kalau kamu melakukan itu sebagai sedekah, berikanlah isinya sebagai sedekah, sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Ya kalau menghayati bagian luar dan dalam tadi itu ya itu merupakan isinya, dan itu adalah sebuah sedekah bagimu. Sedekah itu ya tentu untuk kepentingan banyak orang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di sini ya Yesus sungguh-sungguh menunjukkan, mengajarkan kepada kita dalam menghayati sesuatu atau dalam menghayati nilai-nilai tertentu, organisasi kita, kelompok kita, keluarga kita, komunitas kita dan sebagainya. Hadirlah dengan sepenuh hati, cintailah komunitas itu apa adanya. Bukan komunitas itu dianggap atau dijadikan sebagai sebuah tempat bagi kita untuk meraup kepentingan, tapi membangunlah komunitas itu sedemikian rupa dengan kesadaran penuh bahwa tujuan dari komunitas itu untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan yang lebih universal, bukan untuk kepentingan diri saja atau kelompok. Ya tentu dalam kehidupan kita sehari-hari ya, mungkin dalam keluarga kita, contoh konkretnya, atau dalam masyarakat ya, kita mungkin cenderung tertutup dengan istri atau dengan suami. Ada sesuatu hal yang kita sembunyikan, yang tentunya di hadapan suami atau di hadapan istri kita hanya pencitraan, bumbu-bumbu saja. Ternyata bagian belakang kita mempunyai rencana lain, kita mempunyai strategi lain ya, yang tentunya supaya ditata sedemikian rupa baik tidak diketahui oleh istri atau suami ya. Ya itu tadi karena kurang adanya kesadaran itu yang didasari pada kehendak Tuhan sendiri atau perintah Tuhan sendiri. Itu pun dalam kehidupan bermasyarakat ya, kita hanya hadir sebagai formalitas ya, tidak hadir sepenuhnya di sana, yang tentunya itu tidak membantu dalam membangun komunitas maupun dalam kehidupan berkeluarga. Tidak akan membantu membangun hidup berkeluarga kalau ada ketertutupan di sana, kalau ada ketidakjujuran di sana. Di Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setidaknya Tuhan hari ini ya mengajarkan hal itu ya kepada kita, di mana kalau kita hidup dalam sebuah komunitas keluarga maupun masyarakat maupun dalam tempat kerja kita, hadirlah dengan sepenuh hati ya. Kerjakanlah tanggung jawab kita dengan penuh kesetiaan, ketaatan dan sebagainya ya.
yang semuanya tentu bertujuan untuk membangun kebaikan bersama. Itu yang paling penting yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.